Padi dengan nama latin Oryza sativa adalah bahan baku pangan pokok yang vital bagi rakyat Indonesia. Menanam padi sawah sudah mendarah daging bagi sebagian besar petani di Indonesia. Mulanya kegiatan ini banyak diusahakan di Pulau Jawa. Namun saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kegiatan menanam padi di sawah. Panen padi dapat dilakukan jika tanaman sudah menunjukkan ciri-ciri siap untuk dipanen. Padi yang siap panen biasanya 90% bulir dan daun benderanya mulai menguning. Tak hanya itu, tangkai tanaman juga mulai merunduk dan jika bulir padi ditekan akan terasa keras berisi. Jika tanaman padi sudah menunjukkan kriteria tersebut, sebaiknya segera dipanen. Pasalnya, memanennya yang terlambat bisa menyebabkan kerontokan gabah. Namun, panen yang terlalu cepat juga dapat mengurangi kualitas karena gabah mengandung banyak butir hijau dan kapur. Jadi saya hari ini datang ke salah satu petani yang berada di Jati Agung. Kebetulan petani di sini sedang memanen padinya. Di sini manennya secara manual dengan arit dan caranya itu jadi tinggal langsung potong aja. Petani yang saya datangi memanen padi secara tradisional. Langkah-langkah memanen padi secara tradisional, yang pertama siapkan peralatan untuk memanen padi seperti sabit, terpal sebagai alas saat merontokkan padi dan alat perontok padi atau dalam bahasa Jawa disebut gepyokan. Yang kedua, potong batang padi dengan menggunakan sabit. Caranya, genggam satu rumpun batang padi dan potong tepat di batang bagian bawah. Setelah itu, tumpuk ke dalam tumpukan kecil. Berhati-hatilah pada saat memotong batang padi, karena jika Anda lalai, maka resiko jari Anda akan dapat terpotong. Ketiga, setelah semua batang padi terpotong, kumpulkan tumpukan-tumpukan kecil tersebut ke dekat terpal yang sudah digelar. Siapkan alat perontok tradisional dan mulailah merontokkan padi. Yang keempat, merontok padi dapat dilakukan dengan cara memegang segenggam batang padi, pegang batang bagian bawah dan pukul-pukulkan padi ke alat perontok sampai padi rontok. Bagi pemula, jangan menggenggam batang padi terlalu besar karena hasilnya tidak akan maksimal. Cara merontokkan padi seperti ini cukup menguras tenaga. Yang terakhir, setelah semua padi selesai dirontokkan, bersihkan padi dari daun-daun padi yang ikut rontok, beserta kotoran lainnya. Salah satu limbah pertanian yang berpotensi dijadikan pupuk organik adalah jerami padi. Pada umumnya, sehabis panen padi, petani membakar jeraminya karena dianggap mengganggu dalam pengolahan lahan terutama jika menggunakan traktor. Sebagian petani meletakkan jeraminya di atas pematang-pematang yang apabila sering hujan maka tanah pada pematang tersebut malah menjadi terkikis terbawa air hujan. Petani tidak menyadari bahwa dengan pembakaran jerami, maka terjadi kehilangan bahan organik yang cukup tinggi pada lahannya pada setiap musim tanam. Di samping itu, pembakaran jerami juga menghasilkan asap dan CO2 yang kurang baik bagi kesehatan. Di dalam jerami, terdapat beberapa unsur hara yang berguna untuk tanaman seperti nitrogen dan kalium. Sehingga dengan membakar jerami berarti sama saja dengan membakar uang karena jerami yang dibakar tersebut sebenarnya dapat membantu menggantikan pupuk KCl sebanyak 1 sak atau 50 kg. Dengan mengembalikan jerami padi ke lahan sawah, petani dapat menghemat biaya pupuk karena tidak perlu lagi memberikan pupuk KCl. Proses pengeringan gabah merupakan cara untuk menurunkan kadar air gabah
Dari gabah kering panen sekitar 23-29% menjadi gabah kering giling sekitar 14%. Setelah panen, gabah harus segera dikeringkan karena kadar air gabah setelah panen masih cukup tinggi sekitar 23-30%. Gabah yang disimpan tanpa pengeringan terlebih dahulu akan rusak. Bahkan jika terlambat mengeringkan, maka akan menurunkan mutu dari hasil panen seperti butir kuning, biji rusak, dan rendaman giling yang rendah.